Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita masuk ke dalam masalah yang berikutnya. Ini adalah masalah keempat kalau tidak salah, yang berkaitan dengan masalah hukum. Silakan bisa dibuka kitabnya. Ya, kemarin terakhir kita membahas tentang masalah fardu kifayah. Sekarang kita akan membahas tentang permasalahan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masalah al-asah, pendapat yang sahih. Ya, menurut pendapat yang sahih, artinya kalau al-asah berarti terjadi khilaf di kalangan ahlu sunnah sendiri, ya, atau di kalangan mazhab syafi'i sendiri. Dan pendapat yang terpilih menurut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah adalah anna waqtal maktubati, bahwa waktu dari perbuatan sholat yang wajib. Jadi anna waqtal maktubah ay anna waqta as-salati al-maktubah, bahwa waktu sholat yang wajib jawazan, ya, dari sisi waktu yang boleh, waktun adalah waktu liadaiha, untuk menjalankan sholat tersebut. Jadi di sini kata jawazan itu tamyiz yang asal katanya itu mudhof. Jadi asal katanya begini, al-asah anna waqta jawazil maktubah. Nah itu. Jadi pendapat yang sahih bahwa waktu yang boleh dilaksanakan sholat wajib, ya, waktun itu adalah waktu liadaiha, untuk menjalankan sholat wajib tersebut. Jadi ini berkaitan dengan masalah al-fardu al-muwassa' atau al-wajib al-muwassa'. Kita di dalam kitab Al-Waraqat sudah pernah membahas bahwasanya wajib dilihat dari sisi waktu itu dibagi dua. Ada al-wajib al-muwassa', ada al-wajib al-mudayyak. Al-wajib al-mudayyak itu adalah kewajiban yang sempit, yaitu suatu kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan pada waktu itu perbuatan lain yang sejenis. Contohnya seperti puasa Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, kita tidak bisa menjalankan aktivitas yang sejenis dengan puasa Ramadan, yaitu puasa pada waktu Ramadan. Maka puasa Ramadan itu namanya al-wajib al-mudayyak, kewajiban yang sempit. Kenapa? Karena waktunya terbatas, hanya bisa digunakan untuk pelaksanaan ibadah tersebut saja. Sedangkan al-wajib al-muwassa' adalah kewajiban yang memiliki waktu yang bisa dilaksanakan padanya perbuatan lain yang sejenis. Contohnya seperti sholat wajib, sholat zuhur, contoh ya. Sholat zuhur itu disebut wajib muwassa' karena dari mulai tergelincirnya matahari sampai sebelum bayangan itu sama dengan bendanya, kita boleh menjalankan sholat zuhur dan selain sholat zuhur dari perbuatan yang sama, sholat sunnah, kayak mutlak, dan seterusnya. Maka itu namanya wajib al-muwassa'. Nah, pembahasan kita kali ini berkaitan dengan al-wajib al-muwassa', kewajiban yang memiliki waktu yang luas. Contoh sholat zuhur. Sholat zuhur itu wajibnya muwassa'. Dia terbentang luas waktunya dari mulai tergelincirnya matahari sampai sebelum bayangan itu sama dengan bendanya. Nah, waktu bolehnya dilakukan sholat wajib itu adalah waktu kita menjalankan sholat
zuhur tersebut. Jadi selama waktu itu adalah waktu jawaz, waktu yang diperkenankan kita untuk sholat zuhur, itu adalah waktu li'adaiha untuk menjalankan sholat wajib. Maka ketika kita mengerjakan sholat di manapun waktu yang ada pada sholat zuhur selama itu waktu jawaz, maka disebut itu adalah ada, al-ada. Masih ingat ya kita pembahasan tentang al-ada. Apa itu al-ada? Al-ada itu kita menjalankan suatu ibadah pada waktunya. Itu namanya al-ada. Nah, kalau kita menjalankan sholat zuhur yang itu adalah wajib muwassa, entah di awal waktu, entah di tengah, entah di akhir, selama itu adalah waktu jawaz, ya, maka itu semuanya disebut al-ada. Al-ada. Ya. Kecuali kalau kita mengakhirkan sholatnya sampai ke dalam batasan yang tidak memungkinkan kita untuk menjalankan satu rakaat daripada sholat tersebut, maka itu sudah keluar menjadi al-qadha. Fahim tum ya? Wa annahu, dan bahwasanya wajib 'alal muakhir, bagi orang yang ingin mengakhirkan sholat wajib, al-azmu, itu berazam. Jadi ulama ikhtilaf memang apakah wajib ya bagi orang yang ingin mengakhirkan sholat, wajibkah berazam atau tidak? Ya, jumhur ulama berpandangan wajib untuk berazam. Berazam itu jadi bertekad kuat, saya akan sholat nanti di akhir waktu, contohnya. Jadi kalau kita ingin mengakhirkan sholat, wajib berazam. Ya, bertekad kuat dalam diri kita bahwa kita akan mengakhirkan sholat sampai jam 2, contohnya kalau sholat zuhur. Artinya kalau kita tidak mengazamkan akan sholat di akhir, tiba-tiba kita meninggal duluan, maka kita meninggalnya dalam keadaan berdosa. Contoh, kita lagi bersafar, naik mobil, macet, kita nggak meniatkan untuk udah masuk waktu sholat nih, terus kita nggak meniatkan untuk mengakhirkan sholat, ya pokoknya terserah lah. Terus tiba-tiba di tengah jalan dia ketabrak atau bagaimana, mati, maka dia matinya dalam keadaan berdosa. Ya, karena apa? Karena dia melalaikan sholat. Tapi kalau dia ketika mengakhirkan sholat meniatkan dirinya akan, ya Allah, saya ingin mengakhirkan sholat karena sebab inilah. Jadi dia ingin sholatnya jam 2 saja nanti di rumah ketika sudah pulang. Di tengah jalan dia meninggal, maka dia tidak dalam keadaan maksiat. Kenapa? Karena dia sudah berazam. Apakah dikatakan dia melalaikan sholat? Ya enggak. Karena waktu sholat terbentang luas. Dari mulai tergelincirnya matahari sampai sebelum bayangan itu sama dengan bendanya. Jadi itu semua waktu yang diperbolehkan kita untuk sholat. Jadi kalau kita mengakhirkan sholat sampai jam 2 itu sesuatu yang boleh. Karena itu masih waktu sholat. Yang penting kalau kita ingin berazam, kalau kita ingin mengakhirkan sholat, maka wajib kita untuk berazam, bertekad kuat di dalam hati. Dan berazam itu cukup di awal saja. Ketika kita ingin mengakhirkan waktu, cukup kita mengatakan dalam hati, ya saya ingin mengakhirkan sholat. Ya, gak mesti harus senantiasa ada, tapi cukup di awal kita berazam, bertekad kuat untuk mengakhirkan sholat. Sebagian ulama tidak mewajibkan azam. Ya, sebagian ulama itu ada yang tidak mewajibkan mewajibkan azam, seperti Syekh Tajuddin As-Subki dalam kitab Jam'ul Jawami'. Ya. Tapi pendapat yang roji, yang kuat, yang kita ambil adalah kita wajib azam, bertekad kuat kalau memang mau mengakhirkan sholat. Kemudian waman akhara, dan barang siapa yang mengakhirkan sholat, ya, ma'adhanni fautihi, dengan dugaan kuat atau dia menduga akan faut, akan tertinggal menjalankan sholat, aso, dia bermaksiat. Jadi barang siapa nih niat ingin mengakhirkan sholat, tapi dia menduga kuat kalau dia mengakhirkan sholat, dia pasti akan kebablasan sholatnya, pasti akan terlewat waktu sholatnya. Nah, orang yang mengakhirkan sholat dengan keyakinan seperti ini, maka dia berdosa, bermaksiat, sama dengan dia telah melalaikan sholat. Contohnya orang sudah masuk waktu zuhur, terus dia tidur. Dan dia tidur, ketika dia tidur itu dia menduga kuat nih, kalau saya tidur sekarang saya pasti akan kebablasan, bisa-bisa saya bangun sholat, bisa-bisa saya bangun waktu asar. Dan dia tetap tidur, maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu, dan bahwasanya in bana, apabila bana nampak jelas, khilafuhu, ya, berbeda dengan apa yang menjadi dugaannya. Jadi in bana khilafuhu, apabila menyelisihi perbedaan itu nampak. Apa ya bahasa Indonesianya? In bana, jika nampak khilafuhu, ya, perbedaan dari keyakinannya, dari dugaannya, wa fa'alahu, dan dia menjalankan
sholat tersebut fa'adaun, maka tetap disebut ada. Maksudnya gini, jika ada orang dia mengakhirkan sholat dan dia menduga kuat kalau dia mengakhirkan sholat dia akan tidak mampu untuk menjalankannya, entah karena dia akan mati, entah karena dia akan ketiduran bablas dan seterusnya. Ternyata dia bisa menjalankan sholat pada waktunya. Contoh tadi ya, orang tuh sudah masuk waktu zuhur, tidur, dan dia menduga kalau saya tidur pasti saya bablasin sholat zuhur. Ternyata bangun jam 2, ya belum keluar waktu zuhur, jam 2. Kemudian dia menjalankan sholat. Nah, yang dia jalankan sholat apa ini? Sholat ada, tapi tetap berdosa karena dia sudah melalaikan sebelumnya. Ya, dengan keyakinan melalaikan itu. Tapi tetap sholatnya disebut adaun, bukan qadha. Ya, sebagian ulama dia mengatakan qadha, tapi yang rajih sholatnya adalah al-ada, bukan qadha, karena masih dalam waktu. Cuman dia berdosa karena tadi di awal meyakini dia pasti akan terlewat sholat, tapi tetap menjalankan hal tersebut. Paham ya? Ya sama kayak orang nih mau dioperasi. Sama kayak orang yang mau dioperasi. Dia kata dokter ini dioperasi bisa lama, udah masuk waktu zuhur nih. Kata dokternya ini kalau kita operasi bisa memakan waktu lama 8 jam atau 10 jam. Jadi bisa bangun isya gitu contohnya. Dan dia sengaja nggak sholat, ya berdosa. Atau kemudian dia akan dikisos jam 2. Dia mengakhirkan sholat. Padahal udah jelas dia akan kisos, berdosa. Atau kata dokter kamu akan mati jam 2 ya dengan penyakit seperti ini. Dan dia mengakhirkan sholat dengan keyakinan seperti itu, maka berdosa. Wa ana, dan bahwasanya man akhara, barang siapa yang mengakhirkan sholat ma'adhanni khilafihi, dengan dugaan yang menyelisihi atau dengan dugaan yang kebalikannya, lam ya'si, tidak bermaksiat. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia mengakhirkan sholat dengan menduga kuat bahwa dia kalau mengakhirkan sholat mampu menjalankannya di waktunya. Kayak tadi kita kejebak macet, terus kita berazam ingin mengakhirkan sholat dan kita yakin atau kita menduga kuat kita bisa menjalankan sholat itu ketika sampai, dan ketika sampai itu paling juga 1:30 atau jam 2 ya. Ternyata kita menduga akan bisa sholat di rumah itu sekitaran jam segitu. Ternyata macetnya besar, macetnya panjang. Kita baru pulang jam 3 udah asar contohnya. Apakah dia berdosa? Dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia sudah menduga kuat dia akan bisa menjalankan sholat di waktunya. Seperti itu. Lam ya'si, dia tidak bermaksiat. Bi khilafi ma, berbeda dengan ibadah yang waqtuhu, waktunya, al-umru, waktunya itu adalah sepanjang umur. Kahajin, seperti haji. Nah itu berbeda faktanya dengan ibadah yang waktunya itu sepanjang umur dia, seperti haji. Maka kalau ada orang sudah terkena taklif kewajiban haji, dia sudah memiliki istita'ah, kemampuan untuk berhaji, maka dia tidak boleh untuk mengakhirkannya sebelum dia mati. Kalau dia mengakhirkannya ya bukan karena sebab yang syar'i, mengakhirkan ya baik dia menduga akan bisa mampu menjalankannya nanti ataupun tidak, terus keburu mati, maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali haji. Dikatakan oleh Syekh Makhlayan di dalam kitab Tashilul Wusul itu, di sini dikatakan illa fima waqtuhu al-umru kal haji, kecuali pada ibadah yang waktunya itu sepanjang umur seperti haji. Fa innahu idza akharahu walau ma'adhanni salama hatta mata aso. Maka sesungguhnya seseorang jika mengakhirkan haji walaupun dengan dugaan akan selamat nantinya, artinya nanti akan bisa menjalankan ibadah haji, hatta mata, ternyata dia mati duluan, aso, dia bermaksiat walaupun dia menduga dia akan mampu untuk berhaji. Ya, waqtalafu fi waqti isyanihi, ulama berbeda pendapat kapan waktu dia itu berbuat maksiatnya. Faman qala, di antara ulama ada yang berkata innahu 'alal faur kana 'asiyan min waqti wujubi alaih. Ada ulama yang berkata kewajiban haji itu 'alal faur, bersifat bersegera. Jadi kalau dia sudah memenuhi syarat-syarat untuk haji istita'ah, dia wajib bersegera untuk menjalankan haji. Nah, maka kalau dia berpendapat seperti ini, maka orang yang mengakhirkan haji bermaksiat sejak dia mengakhirkan kewajiban haji di awal mula dia wajib haji.
Dan ada orang yang berkata ala tarohi, ulama yang mengatakan bahwa kewajiban haji itu bisa diakhirkan. Maka fa innahu yakunu 'asiyan fi sanati al-akhirah. Maka dia dianggap bermaksiat di tahun terakhir sebelum dia wafat. Jadi tahun kemarin harusnya dia bisa berhaji, tapi dia sengaja mengakhirkan sampai tahun sekarang, tahun sekarang mati. Maka tahun kemarinlah dia dianggap bermaksiat. Wal asah anna isyanahu min akhir sanatil imkan li'annahu tadayyaqa alaih. Dan pendapat yang sahih kata Syekh Mahlayan bahwa dia berbuat maksiatnya di akhir tahun yang memungkinkan dia untuk bisa berhaji, karena ketika itu waktunya bukan lagi menjadi luas tapi sudah sempit. Kenapa sudah sempit? Karena dia sudah akan mati gitu ya. Oleh karenanya kalau sudah ada kemampuan untuk berhaji, segeralah untuk berhaji. Haji itu kan cuma sekali kewajibannya. Kalau sudah sekali, sudah gugur. Jadi kalau ada orang sudah memiliki kemampuan untuk bisa berhaji tapi tidak berhaji, sampai mati, dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan di dalam masalah ini? Tanya Ustaz. Iya, silakan. Kalau orang sudah berhaji, tapi pada saat berhaji itu ilmunya mungkin ya ikut-ikutan aja atau enggak terlalu mendalamin terhadap kaidah-kaidah atau ibadah haji, tapi dia sudah berhaji, itu apakah ada kewajiban atau memperbaiki hajinya atau gimana? Selama kalau haji yang sebelumnya itu sudah sah, maka dia sudah gugur kewajibannya. Sudah gugur. Sehingga kalau dia berhaji lagi ya tidak dianggap haji wajib lagi. Jadi haji Islamnya sudah gugur. Ya. Kecuali kalau haji sebelumnya itu ada masalah, ada problem. Nah, itu nanti dibahas di dalam bab fikih sebetulnya, bukan di usul fikih. Nanti di bab fikih dijelaskan tentang masalah haji itu kapan fasad, kapan batil. Kan beda ya. Kalau dalam bab haji itu fasad batil beda dalam madzhab Syafi'i. Hukum asalnya kan sama ya, fasad batil itu sinonim dalam madzhab Syafi'i, kecuali dalam beberapa masalah, diantaranya masalah haji. Kalau dalam masalah haji, orang fasad, maka itu bisa melanjutkan menyempurnakan hajinya. Tapi kalau batil hajinya, maka ya udah nggak bisa dilanjutkan. Dia harus mengkodoknya di tahun depan secara bersegera. Jadi intinya kalau dia sudah sah hajinya, ya maka sudah gugur kewajiban atau tanggungan tuntutan kewajiban untuk haji tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ustaz, Ya, silakan. tadi pas dicontohkan ketika mau sholat zuhur, ketika dia sudah meniatkan ya ingin akhir, tapi emang sudah yakin nanti ketika pulang itu masih pada waktunya. Tapi ketika dia pulang ternyata sudah masuk asar. Nah itu nanti niatnya kodok, Ustaz. Kodok. Dari sisi sholatnya kodok, karena dia menjalankan sholat zuhur di luar waktu. Kodok. Cuman dia tidak berdosa. Ya, dia tidak berdosa. Begitu. Baik, Ustaz. Ya. Ada yang tanya lagi? Cukup? Tip. Kalau tidak ada lagi, kita lanjutkan ke mas'alatun yang berikutnya, masalah kelima kalau nggak salah. Ya, mas'alatun masalah al-maqdur, sesuatu yang mampu dilakukan. Ya, al-maqdur, sesuatu yang mampu dilaksanakan oleh manusia. Alladzi yang la yatimu, tidak sempurna, al-wajibu itu kewajiban, al-mutlak yang bersifat mutlak, illa kecuali bihi dengan al-maqdur tadi atau alladzi itu, wajibun itu wajib hukumnya fil asah menurut pendapat yang sahih. Nah ini kalau dalam usul fikih disebut dengan muqaddimatul wajib, yaitu tentang perkara wajib yang tidak bisa terlaksana karena adanya sesuatu yang lain. Apakah sesuatu yang lain itu hukumnya wajib atau tidak? Nah, pendapat mayoritas ulama, dan ini pendapat yang rojih kuat, bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan sesuatu, maka Allah juga mewajibkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban itu, atau hal-hal yang menggantungkan terlaksananya kewajiban itu untuk terlaksana. Karena kalau hal-hal yang menggantungkan kewajiban itu tidak wajib, ya otomatis berarti kewajiban itu boleh ditinggalkan. Ya, dan itu tanakut, bertentangan. Paham ya? Jadi contohnya
Allah itu mewajibkan kita membasuh tangan sampai sikut. Tetapi nggak mungkin sikut itu bisa terbasuh secara sempurna ke semuanya kalau tidak dilebihkan sedikit. Karena akan ada kekhawatiran kalau tidak dilebihkan adanya bagian-bagian sikut yang tidak terkena. Nah, otomatis berarti melebihkan daripada batas sikut itu hukumnya juga adalah wajib. Karena tidak mungkin bisa terlaksana itu kewajiban membasuh sampai sikut kalau tidak dilebihkan. Nah, kalau melebihkan itu tidak wajib, ya sama dengan kita boleh meninggalkan kewajiban Allah untuk membasuh tangan sampai sikut. Nah, di sini dikatakan al-maqdur, perkara yang mampu dilaksanakan oleh manusia, alladzi la yatimul wajibul mutlaq, yang mana kewajiban mutlak tidak bisa sempurna. Di sini dibatasi dengan al-wajibu al-mutlaq, kewajiban mutlak. Maka dikecualikan daripadanya al-wajibu kewajiban al-muqayyad, kewajiban yang dibatasi bisyartin dengan syarat. Jadi kewajiban itu ada dua, ada perkara wajib yang mutlak, artinya mutlak itu tidak ada syarat apapun, tidak ada syarat apapun untuk menjalankannya. Ada kemudian wajib muqayyad. Wajib muqayyad itu kewajiban yang dibatasi dengan sesuatu. Contoh gini, gampangnya. Kalau ada seorang ayah berkata kepada anaknya, "Nak, ambilin sepatu di atas genteng." Nah, itu kewajiban mutlak. Ayahnya hanya mengatakan, "Nak, ambilin sepatu di atas genteng." Gak mungkin anak itu bisa mengambil sepatu di atas genteng kecuali harus menggunakan tangga. Maka menggunakan tangga itu hukumnya adalah wajib. Karena tidak mungkin bisa terlaksana itu kewajiban mengambil sepatu di atas genteng kecuali menggunakan tangga. Maka nasbus sulam mengadakan tangga itu hukumnya adalah wajib. Paham? Beda kalau si ayahnya berkata, "Nak, ambilkan sepatu di atas genteng apabila ada tangga." Itu kewajiban tuh mengambil sepatu di atas genteng, tapi dibatasi apabila ada tangga. Paham ya? Apabila ada tangga. Artinya si anak itu tidak memiliki kewajiban untuk mengambil si anak itu tidak memiliki kewajiban untuk mengadakan tangga itu apabila tidak wajib. Ya. Kenapa? Karena kewajibannya dibatasi apabila ada tangga. Berarti kalau tidak ada tangga tidak wajib. Nah, kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib itu hanya ada pada kewajiban yang bersifat mutlak, tidak dibatasi. Maka hal-hal yang itu menjadi hal-hal yang kewajiban itu bergantung adanya kepada hal-hal ini, maka hal-hal ini juga hukumnya adalah wajib. Fil asah, menurut pendapat yang paling sahih. Begitu juga di sini musannif mengatakan al-maqdur, yang mampu dilaksanakan manusia. Maka hal-hal yang kewajiban itu bergantung kepadanya, tetapi hal ini adalah sesuatu yang di luar kemampuan manusia, maka manusia juga tidak wajib untuk mengadakannya. Contoh, sholat zuhur itu tidak akan mungkin terwujud sholat zuhur kecuali setelah tergelincirnya matahari. Nah, tergelincirnya matahari itu adalah yang menjadi gantungan atau yang menjadi bergantungnya kewajiban sholat zuhur. Wajib enggak kita manusia untuk menggelincirkan matahari? Hukumnya tidak wajib. Kenapa? Itu di luar kemampuan manusia. Atau nisab dalam zakat. Zakat itu menjadi wajib apabila sudah mencapai nisab hartanya. Nah, apakah kita wajib mengumpulkan harta untuk sampai nisab? Jawabannya tidak wajib. Karena itu di luar kemampuan manusia. Manusia nggak tahu rezeki yang akan didapatkannya berapa. Gitu. Begitu juga haji. Kenapa? Haji itu kewajibannya dibatasi. Manis tata'a minkum. Kan Allah Akbar. Gimana ayatnya teh? Wa 'alallahi salah. Wa 'alan ya Allah. Ya, dalam ayatnya itu kan intinya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Intinya Allah mewajibkan haji kepada manusia man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berjalan ke sana. Di sini artinya haji itu kewajiban yang dibatasi dengan kemampuan untuk apa? Adanya kemampuan untuk bisa datang ke sana. Maka kita wajib enggak nih untuk menjalankan hal-hal yang menjadikan kita mampu berhaji? Jawabannya tidak wajib. Karena wajibnya kalau ada, kalau nggak ada ya nggak wajib. Nah,
Itu ya. Falau seandainya ta'adzara tidak memungkinkan tarku muharramin, meninggalkan perkara yang diharamkan, illa kecuali bitarki ghairihi, dengan meninggalkan sesuatu lain yang mubah, wajaba, maka wajib meninggalkan sesuatu yang mubah tersebut. Contoh kita main HP nih, main HP itu hukumnya mubah, tapi dia nggak mungkin bisa meninggalkan keharaman, contohnya menonton video porno, kecuali dia harus menghilangkan HP ini. Kalau ada HP ini pasti dia akan kembali. Maka meninggalkan HP ini hukumnya menjadi wajib. Paham ya? Kalau contoh dia melaksanakan keharaman judi di rumahnya atau di lingkungannya, yang mana dia tidak akan mungkin bisa meninggalkan keharaman judi ini kecuali dengan dia meninggalkan daerah tersebut. Maka meninggalkan daerah tersebut hukumnya adalah wajib. Paham ya? Sebagaimana kalau dalam mazhab Syafi'i itu kalau ada air sedikit ketiban najis, ya, ketiban najis. Nah, air sedikit ketika ketiban najis itu dalam mazhab Syafi'i semuanya dibuang. Kenapa? Karena tadi tidak mungkin kita bisa meninggalkan keharaman apa tercampurnya air dengan najis kecuali dengan menghilangkan semuanya. Maka wajib menghilangkan semuanya. Ya. Berikutnya awishtabahat, atau menjadi samar, halilatun, ya, istri, bi ajnabiyatin, dengan orang asing, harumata, maka keduanya menjadi haram. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan kaidah fikih sebenarnya. Jadi kalau ada dikatakan oleh Syekh Mahlayan rahimahullahu taala itu, seandainya istri kita itu tercampur dengan orang asing, kita nggak bisa membedakan mana istri saya mana orang asing, maka ketika itu keduanya menjadi haram bagi kita. Kita nggak boleh menjimai keduanya. Bi khilafi ma idza ishtabahat mahramatun bi ajnabiyatin. Ya, berbeda kalau tidak menjadi jelas antara mahram dengan orang asing. Kalau tadi kan istri dengan orang asing. Kalau ini orang mahram dan orang asing. Ya. Jadi antara mahram dengan non mahram itu kita nggak jelas. Yang mana sih mahram, non mahram, nggak jelas. Kecampur semuanya. Nah, fa in ikhtalatat bi mahsuratin yahrumu alaihi az-zawaj bi wahidatin minhunna. Jika si mahram dan non mahram itu tercampur dalam batasan yang tertentu, yang terbatas, itu nggak bersifat banyak tapi terbatas, katakanlah 20 sampai 30 wanita. Nah, 20-30 wanita ini tercampur nih antara orang ini, antara mahram dan non mahram. Kita nggak tahu mana yang mahram, mana yang non mahram. Maka ketika perempuan yang tercampur ini terbatas cuma 20 sampai 30, yahrumu alaihi az-zawaj bi wahidatin minhunna. Maka dia tidak boleh atau haram menikahi salah satu di antara perempuan-perempuan itu. Semuanya jadi haram. Ya. Paham ya? Wa ini ikhtalatat bi adadin ghairi mahsur. Tetapi kalau si mahram sama non mahramnya tercampur dan jumlahnya enggak terbatas, kayak kita dalam suatu kampung jumlahnya 1000, 2000, dan kita nggak tahu mana yang mahram, mana yang non mahram, jazalahu an yatazawaj minhunna, maka dia ketika itu boleh untuk menikahi salah satu di antara mereka. Ya. Tetapi tetap dia harus mencari yang betul-betul bukan mahram dia, seperti itu. Begitu juga kalau seandainya istri dia tercampur dengan perempuan-perempuan lain yang bersifat terbatas atau tidak terbatas, maka dia tidak boleh berijtihad nih untuk menggauli salah satunya. Kayaknya ini nih, gak boleh, haram semua jadinya. Ya, gak boleh. Itu maksudnya ya. Jadi kalau ada wanita istri kita bercampur dengan wanita asing, maka harumata, keduanya menjadi haram. Keduanya menjadi haram. Haram dia apa yang dijimai, gak boleh. Sampai kemudian bisa dipisahkan mana istri kita, mana bukan istri kita. Kama sebagaimana law seandainya talaqa, seorang suami mentalak muayyanatan, istrinya yang tertentu. Jadi kita anggap istrinya ada 3 atau 4. Dia mentalak salah satu dari 4 ini. Kamu yang saya talak, Fatimah. Thumma kemudian nasiyah, dia lupa yang dia sudah talak yang mana di antara 4 ini. Dia lupa. Nah, kalau dia lupa, maka semuanya jadi haram untuk digauli sampai perkaranya jelas dia itu sudah mentalak yang mana. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan?
Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Cukup? Fahimtum? Insyaallah paham Ustaz. Baik. Mungkin masalah berikutnya. Ya. Bismillah. Masalatun yang berikutnya, mutlakul amri, mutlaknya suatu amr perintah tanpa ada indikator apapun ya. Mutlakul amri, kemutlakan suatu amr, suatu perintah, la yatanawalu, itu tidak mencakup al makruha, makruh fil asah menurut pendapat yang paling sahih. Jadi menurut pendapat yang paling sahih, perintah itu tidak mencakup perkara makruh. Ya, perintah itu tidak mencakup perkara yang makruh. Karena hakikat daripada perintah itu kan adalah memerintahkan kita untuk menjalankan sesuatu, sedangkan makruh itu adalah meninggalkan sesuatu. Maka tidak mungkin perintah itu bisa bergabung dengan makruh, karena itu terjadi yang namanya tanakut, pertentangan. Yang satu menyuruh, yang satu meninggalkan. Sehingga secara hakikat perintah itu tidak tercakup oleh tidak tercakup padanya makruh. Ya. Fil asah menurut pendapat yang sahih. Fala tasihhu as-salat, maka tidak sah. Contoh nih, tafriq, perincian daripada pembahasan perintah itu tidak mencakup makruh. Fala tasihhu as-salat, maka tidak sah salat fil awqatil makruhah, pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Atau sebetulnya bukan dimakruhkan, diharamkan. Ini kan di dalam mazhab Syafi'i ikhtilaf ya. Salat di waktu yang ada 5 kan, di 5 waktu ini apakah haram, makruhnya makruh tahrim atau makruhnya dalam makruh tanzih. Pendapat mu'tamad makruhnya tahrim, haram hukumnya kita salat di dalam 5 waktu ini, sekalipun Imam Nawawi rahimahullah menyelisihi madhab dengan mengatakan makruhnya tanzih. Nah 5 waktu ini ya adalah 3 berkaitan dengan waktunya, 2 berkaitan dengan perbuatan. Ya, 3 yang berkaitan dengan waktu itu adalah tidak boleh kita sholat ketika matahari bertepatan di tengah-tengah, di wasat, di tengah. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita haram untuk sholat ketika matahari terbit. Yang ketiga, haram sholat ketika matahari terbenam. Ya, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan terbenam. Kemudian 2 berkaitan dengan perbuatan, yaitu apabila kita sudah sholat asar, maka haram kita menjalankan sholat yang lain. Yang terakhir kelima, kalau kita sudah sholat subuh, maka haram kita menjalankan sholat yang lain. Ya, itu 5 waktu yang diharamkan untuk sholat padanya. Nah, fala tasihu as-sholatu, maka tidak sah suatu sholat fil awqatil makruhati, pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Walau karohata tanzihin, sekalipun makruhnya tanzih. Nah, menurut Imam Nawawi kan tanzih. Fil asah, menurut pendapat yang paling sahih. Kenapa tidak sah? Ya, karena pertama ada dalilnya jelas dalam hadis Nabi SAW. Tidak boleh kita melarang, Nabi SAW melarang kita untuk sholat di waktu-waktu tersebut. Yang kedua, sebenarnya yang ingin dijelaskan, perintah sholat kan perintah nih, perintah dijalankan sholat. Nah, perintah sholat itu tidak mencakup perkara makruh. Tidak mencakup perkara makruh. Nah, sholat pada waktu makruh, artinya si sholat ini tidak mencakup si waktu makruh, maka sholatnya tidak sah. Paham nggak kira-kira? Jadi suatu sesuatu yang satu atau suatu perbuatan di dalam diri seseorang itu ya tidak akan terlepas daripada dia memiliki satu arah atau 2 arah. Satu arah atau 2 arah. Kalau perbuatan itu hanya memiliki satu arah, maksudnya dia satu kesatuan, perbuatan itu satu kesatuan. Sholat itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat. Nah, karena perintah itu tidak mencakup makruh, maka kalau ada orang sholat tapi di waktu makruh, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena perintah itu tidak mencakup makruh. Dan sholat, sedangkan sholat plus di waktu makruh itu satu kesatuan, sesuatu yang tidak dipisahkan, itu satu arah, maka sholatnya gugur, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena perintah tidak mencakup perkara makruh.
Paham ya? Tidak sah. Kenapa? Ya tadi kan perintah itu adalah tuntutan mengerjakan. Sedangkan makruh tuntutan meninggalkan. Lalu bagaimana ada satu sholat perintah dikerjakan pada perkara yang harus ditinggalkan? Dan ini satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Maka sholatnya tidak sah. Karena perintah tidak mencakup perkara makruh. Nah, fa'in kana lahu jihatan, jika si makruh itu memiliki dua sisi, atau si perbuatan itu memiliki dua sisi, artinya memiliki dua sisi itu sesuatu itu bisa dipisahkan, tidak satu kesatuan. Nah, maka kalau kata Syekh Mahlayan itu, wa in kana lahu jihatan fala yakhlu min an yakuna bainahuma talazum amla. Jika perbuatan itu punya dua arah, dua sisi yang bisa dipisahkan, tidak akan terlepas daripada dua hal ini saling berkaitan atau tidak. Kalau dua hal ini, dua perbuatan ini saling berkaitan dan tidak mungkin bisa dilepaskan, maka jumhur seperti mazhab Syafi'i dan Maliki menganggapnya ini seperti perbuatan yang satu arah. Contoh, kita boleh nggak puasa pada hari raya Id? Nggak boleh puasa. Kalau kita berpuasa pada hari raya Id, maka puasanya tidak sah, ya kan? Nah, kenapa tidak sah? Ya jelas karena ada larangan Nabi. Yang kedua itu karena hari raya Id itu adalah diyafatullahi alal ibad, adalah hidangan yang Allah berikan kepada manusia. Itu adalah hari di mana Allah menginginkan manusia itu untuk berpesta, manusia itu untuk berhari raya, bersenang-senang. Ya, sedangkan puasa adalah sesuatu yang menegasikan itu. Karena puasa berarti kita menahan diri daripada makan dan minum dan dari syahwat-syahwat yang lain. Padahal hari raya adalah hari di mana kita itu untuk bisa bergembira padanya. Ya, justru syahwat makan minum itu harus ada gitu. Nah, itu kan dua perbuatan yang beda nih ya, puasa dan hari raya. Ya, pada hari raya. Kenapa bisa dipisahkan? Ya kan kita bisa puasa, hari raya. Dua hal yang bisa dipisahkan. Tetapi dia sesuatu yang saling berkaitan. Karena kalau kita puasa pada hari raya sama dengan kita menegasikan diyafatullah, maka puasa pada hari raya tidak sah. Karena perintah tidak mencakup perkara yang makruh tadi. Tapi kalau suatu perbuatan itu punya dua arah, dua sisi, dan dia tidak saling berkaitan, maka ini si perintah maka bisa mencakup perkara yang makruh. Ya, contohnya gini, kita sholat di tempat yang digosok. Kita sholat nih, atau kita sholat pakai pakaian kita gosok. Kita pakaian orang diambil, terus kita pakai untuk sholat. Sholatnya sah nggak? Sholatnya sah. Karena antara sholat dengan gosok itu dua perkara yang berbeda. Dua perkara yang bisa dipisahkan. Tidak ada kaitan antara keduanya. Ya, tidak ada kaitan antara keduanya. Sehingga kalaupun dia sholat, kemudian dia mengambil barang orang, terus dia pakai untuk sholat, maka sholatnya sah walaupun dia berdosa. Karena tidak ada kaitan antara sholat dengan gosok. Tidak mencakup hakikat daripada sholat itu sendiri. Itu hanya di luar daripada hakikat sholat. Ya, paham ya? Makanya sini dikatakan fa in kana lahu jihatan, jika dia punya dua arah, lalu zuma bainahuma, yang tidak ada keterkaitan antara keduanya, tidak ada kelaziman antara keduanya, tanawalahu, maka kemutlakan amr itu mencakup perkara makruh tersebut qat'an secara pasti, fin nahyi tanzih, baik larangannya tanzih yaitu makruh, wa alal asah, dan menurut pendapat yang sahih fit tahrim, juga dalam perkara yang haram, maka itu tidak mencakup. Ya, paham ini? Contoh yang nahyut mana sih? Ada contohnya itu. Syabih qat'an fi nahyi tanzih kama fil mithal awal. Oh ya, seperti sholat di tempat makruh atau sholat gosok. Kalau kita sholat di tempat makruh, ya, makruh itu kayak di WC, di kuburan, kemudian di WC, kuburan, di tempat jagal, itu sholat di tempat seperti itu hukumnya makruh. Ya, maka dia sholatnya sah nggak? Sah, karena tidak ada kaitan antara keduanya dan tidak ada ketalazuman. Kita bisa sholat di tempat yang lain. Kemudian
itu contoh yang nahyu tanzih, larangan yang bersifat makruh. Contoh yang kedua adalah seperti sholat di tempat yang kita gosok atau menggunakan pakaian gosok. Itu contoh sholatnya tetap sah walaupun kita menjalankan perkara yang haram. Ya. Ini madzhab Syafi'i ya. Kalau madzhab yang lain berpendapat kalau kita sholat di tempat gosok batal sholatnya. Oke, berikutnya. Fal asah menurut pendapat yang paling sahih, sihhatus sholati, sah suatu sholat fi magsubin di tempat yang digosok. Wa annahu la yuthab, tetapi dia tidak diberikan pahala atas sholatnya. Dia berdosa. Tapi sah sholatnya. Kenapa? Karena sholat dengan gosok itu dua hal yang berbeda. Dan tidak ada kelaziman antara keduanya. Nggak mesti kalau ada sholat kita gosok. Nggak mesti kalau gosok kita sholat kan gitu. Nggak ada kelaziman. Beda kalau tadi puasa dengan puasa pada hari nahar. Kalau kita puasa pada hari raya Id, itu kelazimannya berarti kita menolak ya diafatullah, jamuan Allah. Maka sama sekali nggak boleh puasa pada hari raya Id. Ya kan? Kalau sholat kan bisa buka di tempat gosok. Ya kan? Bisa milih. Tapi kalau puasa di yaumun nahar itu nggak sah. Kenapa? Karena itu secara kelaziman dia menolak diafatullah. Tapi kalau sholat ada gosok ada gak gosok, kita bisa milih jangan di tempat gosok. Dan tidak ada kelaziman kalau kita sholat harus digosok. Gitu ya. Wa annal kharij, dan bahwa orang yang keluar min magsubin dari tempat yang digosok, taiban dalam keadaan bertaubat, atin biwajibin, dia telah mendatangkan suatu kewajiban. Jadi kalau ada seseorang menggosok suatu tempat atau masuk ke ladangnya orang, pertanian orang secara tanpa izin, maka wajib baginya untuk taubat dan keluar secara bergegas dari tempat tersebut agar dosa dia bisa hilang ketika itu terpotong dengan cara dia bergegas keluar dari tempat itu. Bermakna bahwasanya dia tidak berdosa ketika dia melakukan cepat-cepat keluar karena dia menjalankan suatu kewajiban, apa itu meninggalkan kemaksiatan. Nah, karena kan li'anna ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Karena sesuatu perkara kewajiban yang tidak terlaksana karena ada sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Kita kan wajib meninggalkan tempat yang kita gosok. Caranya gimana? Dengan keluar. Maka tidak ada cara lagi untuk menjalankan itu kecuali bergegas untuk keluar. Ya. Kemudian wa anna as-saqit, dan bahwa orang yang terjatuh ala nahwi jarihin, atas orang yang mengalami luka, yaqtuluhu, yang ia bunuh karena jatuh itu, ya, au kuf'ahu, ya, kuf'ahu itu sama sih ya, saya lihat ke terjemah kamus itu malah sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Ya, atau menimpanya lah ya, yastamir, maka itu terus berlanjut. Ya, terus berlanjut. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau ada orang jatuh, baik dengan ikhtiarnya dia atau tidak dengan ikhtiarnya dia, di tengah-tengah orang yang berkerumun. Ya, contohnya ini ada orang berkerumun, kita jatuh, sengaja atau tidak sengaja gitu ya. Nah, kalau seandainya dia jatuh ke salah seorang di antara mereka, dia akan membunuhnya. Dan kalaupun dia berpindah tempat ke tempat yang lain, akan membunuh orang yang lain juga. Jadi nggak ada pilihan. Kalau ke tempat ini mati orang, kalau pindah juga mati. Maka ketika itu dia harus terus melanjutkan jatuhnya, tidak boleh pindah, gitu maksudnya. Karena kemudorotan tidak bisa dihilangkan dengan kemudorotan lain. Kan dia mudorot nih, akan bisa membunuh orang. Tapi kalau dia pindah pun sama, ngebunuh orang. Maka ya udah, biarkan saja. Seperti itu. Karena melanjutkan perbuatan dia jatuh ke tempat yang sudah tetap ini, itu lebih mudah daripada dia harus mengulanginya lagi. Ini kata ulama begitulah. Intinya kalau dia jatuh, dia nggak usah mindahin ke tempat yang lain jatuh, yang soalnya nggak bisa juga ya. Kalau seandainya di sini ada orang. Kalau dia jatuh ke sini bunuh orang, kalau di sini juga bunuh orang. Kecuali kalau ke sini nggak bunuh orang, maka dia harus ke sini. Tapi kalau sudah nggak ada pilihan, gimana lagi caranya? Ya sudah, jatuh begitu saja. Allahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan dulu?
mengenai yang jatuh tadi Ustaz. Itu apakah orang yang jatuh karena baik sengaja atau nggak sengaja itu sampai membunuh orang itu nanti dapat hukuman atau bebas hukumannya? Ya, dibagi. Kalau dia jatuhnya menyengaja, tapi gini, membunuh itu kan ada tiga jenis dalam fikih Islam. Ada membunuh secara sengaja, namanya al-qatlu al-amdu, membunuh secara sengaja. Ada yang kedua al-qatlu syabihun bil amd, al-qatlu asyabi bil amdi, membunuh yang menyerupai sengaja. Yang ketiga al-qatlu al-khata', membunuh karena salah. Yang pertama al-qatlu al-amdu, membunuh secara sengaja. Membunuh secara sengaja itu syaratnya 3. Membunuh secara sengaja syaratnya 3. 1, dia meniatkan perbuatan itu, mentarget. 2, 1 dia meniatkan. 2, dia memang sudah ada target objeknya yang sudah tertentu. 3, dia menggunakan benda-benda yang secara umum akan mematikan. Pisau, tembakan. Nah, kalau dia memenuhi 3 syarat ini, maka dia terkategori orang yang membunuh sengaja. Kalau orang yang membunuh sengaja hukumannya 1, 2, 3, 4. Yang pertama kisos. Maka si wali daripada orang yang dibunuh tadi, kalau dia mengatakan saya maunya kisos, maka wajib orang yang membunuh tadi dikisos, dimati. Kedua, wali tersebut mengatakan saya nggak kisos, saya mau dia bayar diat. Maka dia wajib bayar diat 100 onta dengan 40 onta yang hamil. Terus yang ketiga, kata si wali yang terbunuh ini, saya nggak mau kisos, saya juga nggak mau diat. Ya udah saya maafkan secara gratis. Udah 3 pilihannya. Yang kedua, ada orang yang membunuh mirip seperti sengaja. Kapan? 1, dia meniatkan. 2, mentargetkan seseorang. Tapi 3, dia tidak menggunakan benda-benda yang secara umum akan mematikan. Contoh dilempar batu yang kecil ke orang. Secara umum lempar batu itu tidak akan mematikan langsung matiin orang, nggak bisa. Nggak secara umum nggak seperti itu. Ternyata ketika dia lempar mati orangnya. Nah, itu namanya membunuh yang menyerupai sengaja. Orang seperti ini cuma 2. Diat atau dimaafkan. Diat 100 onta atau dimaafkan. Nggak ada kisos bagi dia. Yang ketiga adalah orang yang membunuh salah, tidak sengaja. Dia tidak meniatkan, dia tidak mentargetkan, dan dia juga tidak menggunakan, kalau 3 sih bisa menggunakan benda yang biasanya membunuh atau tidak. Tapi dia nggak meniatkan dan tidak mentargetkan. Contoh dia nembak burung atau berburu hewan pakai senjata, ternyata kenanya orang, maka itu membunuh yang salah. Dia tidak ada kisos, 2 saja pilihannya, diat atau dimaafkan. Diatnya sama 100 onta. Jadi sama nggak dengan yang kedua? Sama tapi beda dari sisi ukuran diatnya. Kalau yang kedua tadi yang membunuh menyerupai sengaja 100 onta tapi kriterianya berat. Kalau orang yang membunuh karena salah, dia 100 onta tapi kriterianya ringan. Itu saja perbedaannya, tapi sama-sama 100 onta. Nah, kalau orang yang jatuh daripada bangunan, kalau dia jatuhnya menyengaja dan mentarget dan memang sengaja ingin mematikan orang itu, yaitu kisos nanti, karena dia sama dengan membunuh secara sengaja. Ya, tapi kalau dia jatuh nggak sengaja karena dia kepleset tiba-tiba, maka masuk ke dalam kategori membunuh yang tidak sengaja. Dia harus bayar 100 onta saja. Atau nggak dimaafkan sama wali si orang yang terbunuh tadi. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Satu lagi ya. Masalah al-ashah menurut pendapat yang sahih, jawazut taklif, bolehnya Allah membebankan hukum bil muhal terhadap sesuatu yang mustahil mutlakon secara mutlak. Ini menurut madhab Syafi'i. Jadi dalam madhab Syafi'i, jawazut taklif mutlakon. Bolehnya Allah itu memberikan pembebanan hukum secara mutlak kepada hambanya. Baik hambanya itu mampu menjalankannya ataupun tidak. Ya, baik kemustahilannya karena zatnya,
Ya, seperti mustahil karena zatnya itu ya satu hitam sama putih bisa digabung, bisa di bukan hitam sama putih. Seperti menggabungkan antara dua hal yang berbeda, hitam dan putih, itu kan mustahil. Menggabungkan hitam dan putih, ya, menyamakan hitam dan putih, nah, itu nggak bisa. Ataupun itu mustahilnya karena sesuatu yang lain, maka itu semuanya dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya boleh. Walaupun tidak ada faktanya ya, di dunia ini nggak ada faktanya. Allah membebankan hukum yang di luar kemampuan manusia, itu nggak ada. Jadi ini mengatakan boleh itu dari sisi akli, dari sisi rasional, ya. Jadi dari sisi rasional Allah tuh bisa saja memberikan taklif kepada manusia dengan sesuatu yang tidak mungkin dijalankan oleh manusia. Mungkin, walaupun secara syar'inya nggak ada faktanya. Ya, wa wuqu'uhu bil muhal, dan dan adanya itu taklif dengan sesuatu yang mustahil li ta'alluqi ilmillahi bi adami wuqu'ihi faqat. Itu hanya semata-mata berkaitan ilmunya Allah dengan tidak mungkin terjadinya sesuatu itu semata. Jadi ya secara akal itu sangat mungkin sekali Allah itu memberikan taklif kepada hamba sesuatu yang tidak memungkinkan hamba untuk menjalankannya. Gitu. Tapi secara syar'i nggak ada. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak faedah dalam hal ini karena furu' yang dikeluarkannya pun nggak ada. Wa jawazuhu bima lam yahsul syartuhu asy-syar'i, dan bolehnya taklif dengan sesuatu yang tidak tercapai padanya syarat yang syar'i. Kal kafir bil furu', seperti orang kafir yang wajib menjalankan furu' syariat, wa wuqu'uhu, dan terjatuh atau menjalankannya. Nah, ini pendapat mayoritas ulama bahwasanya orang kafir itu diseru juga dalam cabang-cabang syariat selain masalah usul. Dalilnya adalah masalah kakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa mereka masuk neraka Saqar? Ya, orang kafir ini mereka berkata dulu kami tidak sholat. Ini menunjukkan orang kafir itu disiksa sama Allah gara-gara apa? Sholat. Yang mana sholat itu perkara furu. Oleh karenanya mayoritas ulama berpendapat orang kafir itu terkena kewajiban furu syariat. Cuman mereka tidak boleh menjalankannya karena adanya mani, sesuatu yang mencegah. Apa itu? Keislaman. Nah, makanya di sini katakan ya wajawazu bima lam yahsul asyaratuhu asyar'i. Jadi tidak disyaratkan untuk orang menjalankan suatu furu syariah itu dia bisa melakukan syarat-syarat yang syar'i. Tidak disyaratkan. Ya, seperti orang kafir. Orang kafir itu wajib sholat dan seterusnya. Cuman ya karena dia ada kekafiran, dia tidak bisa kemudian menjalankan sholat tersebut. Allahu a'lam. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Cukup? Kalau cukup ya kita cukupkan sampai di sini. Paham ya? Kalau ada yang belum paham, silakan bisa ditanyakan di grup untuk kita diskusi. Tapi kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.